بالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر الذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحسن وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada malam ini pengajian dalam bulan Ramadan, tepatnya hari Sabtu di malam Minggu tanggal 1 April 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, apabila daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa tarji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa tarji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa tarji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
Ya, pembahasan malam minggu yang lalu yaitu tentang penyakit hati, masalah daripada syak fiddin, ragu dalam agama minggu yang lalu. Kemudian dibahas juga yaitu sombong. Ya, ini enggak secara terperinci banget. Ya, nanti insya Allah kalau kita panjang umur sehat afiat, kalau akan dibahas secara terperinci. Ya, dari penyakit-penyakitnya, sebab-sebabnya yang kita suka tertipu, yang kita anggap gibah padahal bukan gibah, yang kita takut untuk bicara gibah ternyata bukan gibah, yang dianggap bukan gibah ternyata gibah. Kita anggap kita sudah taat kepada Allah padahal kita ragu dalam agama kita. Ya, banyak orang ragu dalam agamanya. Ragu dalam agama yaitu ragu kepada Allah, yaitu ragu dengan janji-janji Allah, ragu dengan memang Allah bakal seksa, ya, dan sebagainya. Nah, itu udah dibahas juga, termasuk riya kemarin. Ya, riya ini bahasa kita mempertontonkan daripada ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ibadah memang harus ada yang dipertontonkan, artinya bukan dipertontonkan karena manusia, memang bakal dilihat. Seperti sholat, nuntut ilmu, nggak bisa kita ngilang gitu, nggak kelihatan. Tahu ada, wah gue takut kelihatan orang, tahu tuh nggak ya, ada ya tempat, nggak bisa. Pergi haji, masa ujuk-ujuk tahu ada di Mekah haji biar orang nggak lihat, nggak bisa. Nah, itu semua ya harus dipertontonkan. Ya, artinya pertontonkan pasti dilihat oleh manusia. Ya, kadang harus kita mempertontonkan, memperlihatkan kepada manusia. Nanti kembali lagi, ini kan masalah penyakit hati. Ya, yang mainnya ada di hati. Penyakit gak nih jadinya? Ya, untuk hilangkan penyakitnya, nah semua dikasih, ada obat-obatnya, ada cara-caranya. Ya, ya, seperti misalnya sholat, memang dilihatin orang. Cuma kalau depan orang cakep banget sembahyangnya. Ya, wah lama banget, nggak ada orang. Wahum kusala, mereka mah males. Ya, itu penyakit orang-orang munafik begitu. Nah, tapi di depan orang kadang-kadang dia memperingan kepada manusia. Ya, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak panjang-panjang bacaan. Tapi kalau sendiri, ya sampai kakinya bengkak. Sembahyang-sembahyang tarawih nih di Hadramut ikut, ya, yang mereka tuh ikut sampai ke kakinya, sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang bacaan. Ya, Anda mau tarawih di rumah sendiri, hatam Quran. Jadi satu tarawih, satu juz. Tuh, kan kesian kalau umat begitu, maka dikasih yang ringan-ringan. Ya, jadi kembali lagi nanti mesti belajar. Kalau nggak belajar repot. Ya, kemudian untuk menutupi, ya, jangan sampai khawatir, khaufa minar riya, khawatir dari riya. Ya, hala fi'lihi syai'an min hadil a'mal dhahirah, keadaan sesuatu daripada amal-amal yang zahir. Ya, falaisa yang bagi lahu an yatrukahu. Ya, maka enggak pantas kalau kalian tinggalkan. Karena takut khawatir ya, wah kalau gua ngaji ntar orang kata gua ini. Ya, akhirnya enggak sebaiknya kita jadi tinggalin. Terus aja ngaji, lawan. Paham ya? Jangan kalian ditipu setan sehingga meninggalkan amal-amal yang baik karena takut dilihat orang, sehingga akhirnya benar-benar ditinggalkan. Ya, sama seperti orang mengajar nggak berani mengajar, gua aja mau ngajar gimana, belum benar, gua aja belum bisa menerangkan belum bisa mengamalkan, nanti ke ilmu lilin lagi. Ya kan ada orang yang membahas lu ke ilmu lilin, lu bisa nerangin orang, diri lu kebakar. Jawab, masih mending lilin yang dibakar daripada lilin nggak dibakar. Itu ulama ngejawab. Kenapa? Karena lilin dibakar masih memberikan manfaat sama orang lain walaupun habis. Nah, lilin nggak dibakar, taruh nggak manfaat buat orang, nggak manfaat juga buat dirinya. Dengan dia menerangkan orang, bisa menjadi hujah buat dia, bisa menjadi berantem di hatinya untuk beramal soleh. Kenapa lu bisa hanya ngajarin orang, diri lu nggak bisa? Kan ada tuh. Entahkan daripada kita nggak pernah ngajarin orang, sehingga masa bodoh gitu dengan dan keadaan zaman. Kenapa? Karena kita sendiri, gue nggak usah ngomong ini gitu. Tapi kalau kita bicarakan kepada orang yang hak, sehingga ada hati kita untuk merubah diri kita sebelum merubah orang lain. Akibat mau ngajar, ya itu cuma tahu diri, ya nggak bisa apa-apa, tentu ngajar, bukan itu maksudnya. Orang yang udah pantas ngajar disuruh, pantas bisa ngomong, bicara.
Jangan akhirnya dia meninggalkan, akhirnya ngomong orang-orang yang bukan tempatnya, walaupun kita belum amalkan semuanya. Nah, baik. Kemudian ada lagi ya, a'dhami afatil qulub, daripada yang besar masalah qulub, yaitu hasad, higat, ya, hasad, kebencian, dengki. Nah, nanti kita bahas. Ini kita bahas dulu, yaitu al-ghibah. Ya, ghibah. Sama-sama kita sering dengar tuh, ghibah lo, ghibah lo. Nah, di sini ghibah dibagi dulu ala arba'ati aujuh. Ada 4 macam. Ada mubah, ada maksiat, ada nifaq, ada kufrun. Ada kufrin. Yaitu yang pertama mubah. Amal mubahu fahuwa ghibatul mujahirin bil fisik. Ghibah yang mubah artinya menceritakan aib seseorang tanpa orangnya tahu. Kan dari kata gobah, goib. Kalau di depan ini bukan ghibah, nyela, ngebully. Ini orangnya nggak ada di situ, nggak ada hadir di situ. Kita ceritain orang ketiga, orangnya kagak ada. Dari kata gobah, ya, ghibah itu dulu tuh. Ya, ceritanya bukan yang cakep, yang kalau dia dengar tuh kagak demen dia, ya bisa ditonjok gitu. Itu namanya ghibah. Nah, di sini ghibah yang dibolehkan adalah ghibatul mujahirin bil fisik, yaitu menceritakan tentang kefajirannya, tentang kejahatannya orang-orang pelaku yang fisik. Fisik itu ya fasik, ya, kelakuan yang nggak bagus. Allah Subhanahu wa taala bicara dalam Al-Qur'an tentang Qarun, tentang Haman, tentang Firaun, bahkan tentang Abu Lahab ada. Disebut gak dalam Al-Qur'an? Ya, buat pelajaran buat umat-umat yang akan datang. Ya, orang sekarang nggak bully jadi ghibah. Kalau ghibah berarti Allah ghibah dong. Paham tuh ya? Jadi pelajaran, inti ke cerita. Misalnya, dulu kakek kita waktu zaman Jepang itu tuh ghibah loh. Kan Jepang sekarang beda sama dulu. Ya, marah orang Jepang, tapi itu kan terjadi, pelajaran. Paham ya? Makanya dibolehkan untuk apa? Untuk menceritakan ya kefasikan orang-orang ya yang berbuat jahat. Jangan sampai kemudian hari orang-orang di belakang hari akan terkena. Ya. Begitu juga ghibah sahibul bid'ah. Ya, menceritakan orang-orang yang pelaku bid'ah. Ya, hati-hati sekarang orang teriak ahlul bid'ah, yang teriak itu ahlul bid'ah. Ya. 5 ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhkurul fajir bima fihi kayahdurun nas. Sebutkan, kasih tahu tuh orang-orang yang fajir dengan apa yang ada pada dirinya. Jangan kelebihan, jangan kekurangan, apa yang pada dirinya agar manusia terhindar dari keburukannya atau kejahatannya. Ya kan Anda bilang, di rumah inti, di kampung inti ada tukang tipu yang udah berapa orang ditipu, bawa-bawa agama lagi, haji lah, inilah, ya orang duit koperasi diembat, duit ini, tukang korupsi udah ketahuan, diangkat, kita kasih tahu, boleh nggak? Boleh, nggak boleh ulama gibah, gibah nggak ngerti, padahal dia bicara bukan gibah, dia tahu kelakuan manusia itu merugikan. Nah ini akhirnya nggak ngerti. Lihat berapa banyak orang yang masyarakat yang dirugikan. Inti pilih orang-orang yang nggak pantas, akhirnya korupsi. Ya, makanya harus tahu dulu. Ya, karena ada juga orang nyeritain itu bukan karena dasarnya orang itu berbuat jahat, tapi emang lu nggak demen. Tuh, makanya benar-benar harus belajar. Ya. Wa amal maksiyah, adapun ghibah yang jadi maksiat, nah, ini yang dilarang. Ya. Yaitu dzikru insan bima fihi minal aib, menyebutkan seseorang dengan apa yang ada padanya daripada aib. Menyebutkan seseorang yang mana orang itu memang ada aibnya, bi ismihi, dengan namanya lagi disebut. Inda jamaah, di kelompok orang, di depan orang banyak. Ya. Ini nggak merugikan orang. Beda ya. Ada orang memang punya aibnya nggak merugikan orang. Ada aibnya memang pejajaran, merugikan orang. Pahamin nih, ya. Nah dia sebutkan tuh aib orang tersebut, ya pusernya lah dikata bodong, ya kalau perempuan lu tahu gak, ya itu teteknya kurang atuh tuh,
misalnya kan nggak ada urusan apa-apa, mungkin dia operasi ada apa aja deh pokoknya. Nah itu yang nggak ada urusan rumah tangga orang lu ceritain, disebutin lagi namanya. Ini perempuan-perempuan tuh nonton entertainment, ya yang begitu nggak diteriak-teriakin sama ulama-ulama itu gibah, tapi yang berani bicara hak di mimbar-mimbar dikata gibah. Ya ini di akhir zaman. Wa ya'lamu annaha ma'siyah. Dan dia tahu bahwasan itu maksiat, fahuwa asin, dan orang tersebut adalah dia maksiat kepada Allah wa alaih taubah, dan atasnya harus taubat. Wa amma nifaq, adapun yang menjadi nifaq, kemunafikan, fahuwa dzikru insan, dia menyebutkan manusia bima fihi minal aib, disebutkan manusia sama seperti tadi daripada aibnya, min ghairi dzikrin min ghairi dzikri ismi, tanpa disebut namanya. Apa itu? Kalau tadi terang-terangan disebut namanya, kalau ini pakai sindiran, nggak disebut namanya, inisial. Ya, ada, nggak boleh juga di negeri Wakanda, negeri apa? Negeri pewayangan. Ya, lihat dulu, nggak usah terang-terangan aja kalau memang jelek, kalau memang merugikan orang lain. Cuma kan zaman sekarang memang kan kita netizen lah, repot memang. Ya, nggak ngaji sih, pada kan teriak-teriak. Ya, apalagi ngomong pakai bawa hadis lagi, padahal baru tahu hadis 100, ya, ada hadis jutaan. Indaman ya'rifu annahu yuridu bihi fulana, di sisi orang yang tahu yang dimaksud si fulan. Ada orang yang dimaksud nggak ngerti, ya baru yang ngomongin ini di depan khalayak ramai yang tahu yang disebut maksudnya fulan, tapi ngomongnya pakai sindiran. Jadi nggak sebut namanya, inti paham ya, itu namanya munafik, gibahnya gibah nifak. Ya. Tujuannya apa? Ya, wa yara min nafsihi, ya, wa yura min nafsihi, dan dilihat dari dirinya annahu mutawari, ya, bahwasanya dirinya yang apa, mutawari, yang waro. Jadi disebutkan kejelekan orang depan orang banyak yang nggak disebut namanya, tapi inti paham. Dengan inti paham, inti akan bilang kepada aneh nih yang ngomong, wah memang dia Masya Allah. Ya. Paham ya? Ini kelas-kelas ulama nih. Serem kita ngomongin orang di depan orang lain dengan nggak disebut namanya tapi inti paham, jatuh nama orang tersebut sehingga nama kita yang harum, bahwasan kita yang mutawari, yang ahli ibadah, yang Masya Allah dan sebagainya. Wa amal kufur. Nah ini wa amal kufru, adapun yang menjadi gibah menjadi kufur, bisa menjadi murtad, bisa menjadi kafir. Wa huwa dzikru insan bima laisa fihi minal aib. Dia nyebut seseorang yang tidak ada pada orang tersebut keaiban. Kalau tadi kan emang benar ada aib nggak merugikan, ada aib yang merugikan orang, sudah tuh tadi dibahas. Sekarang dia menyebutkan seseorang, orang tersebut nggak punya aib, namanya fitnah kan. Wah ini udah luar biasa, gibahnya fitnah. Nanti dibahas masalah fitnah. Bima laisa fihi minal aib, nggak ada pada orang tersebut keaiban, nggak ada. Bukan perampok negara, bukan pernah mencuri, tapi dikobarkan bahwasannya dia tukang segala macam. Ya, dianggapnya anti NKRI lah. Kalau zaman sekarang kan jualannya itu anti Pancasila, anti NKRI. Ingat tuh, anu sudah pernah bahas. Ya, wa zamanun ukisat ahwaluhu sarul wajhu fihi fi haddil ghafar. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an, pada zaman nanti di mana muka terbalik ada di tengkok ada di muka. Yang jahat jadi baik, bukan jadi baik, maksudnya anggapan orang yang inti lihat tuh baik ternyata penjahat. Yang dianggap penjahat ternyata orang yang dikata pahlawan sebenarnya pencundang. Yang dikata pecundang, ya muka ada di tengkok ada di muka, berbalik keadaannya. Hati-hati ya, apalagi inti orang-orang yang demen langsung memapah berita-berita yang belum tentu benar. Kan di zaman sekarang terfitnahnya begitu. Ya. Nah, ini orang disebut tuh, ya, diteriak di atas mimbar, di panggung-panggung ataupun di depan halayak ramai, pokoknya dia ngomong di forum-forum, ya, yang orang tersebut nggak ada aib indah jamaah. Ini zaman sekarang nih serem nih, ya, serem. Padahal semua kadang-kadang titipan, kadang-kadang bayaran, ya,
Ada yang bilang Habib nggak boleh berdakwah. Ya, baru sekarang lo ngomong begitu. Ya, dia nggak tahu. Ya, pendiri-pendiri Muhammadiyah, pendiri NU semuanya belajar semuanya kepada para habaib. Ya, diantaranya kepada Sayyid Abu Bakar Sabto. Ya, Anda tahu, belajar sejarahnya biar tahu. Kita kalau nggak ada keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jahil, kita nggak ngerti agama. Ya, karena ada 1-2 yang cacat, jangan main tebas semua, itu cara jahiliyah. Sama. Ya, seperti misalnya ada Betawi yang jelek 1, ya inti pukul rata. Ada Sunda yang jelek 1-2, inti pukul rata. Ada Batak jelek 1-2, pukul rata. Nggak bisa begitu, manusia tuh lemah. Manusia itu banyak dosa, mahalul khoto wan nisyan. Tempatnya salah dan dosa. Kalau inti sebagai manusia nggak mau salah, nggak mau dosa, inti bukan manusia. Bukan manusia kalau inti nggak punya salah. Mau jadi nabi? Ya, nggak bisa. Jangan dipukul rata. Siapa mereka? Gali, nanti inti tahu siapa dia. Siapapun orangnya. Ya. Nah, ini bicaranya yang nggak ada tuh dibuka-buka. Wah, padahal itu adalah gibah yang apa tadi dibilang, gibah kufur. Kenapa? Dia sebutkan orang cacatnya yang nggak ada pada dirinya cacat. Kalau tadi kan gibah sebenarnya ya menceritakan kejelekan orang, tapi bisa boleh, bisa nggak boleh, bisa maksiat, bisa munafik. Tapi kalau ini lebih parah, menjadi kufur. Kenapa? Ya, ini belum habis, ya, belum jatuh kufur belum. Dia ceritakan orang yang nggak ada baru jatuh fitnah. Ya, indah jamaah di depan orang biismihi lagi dengan namanya. Wah, masya Allah, zaman sekarang si fulan begini-begini, anti NKRI misalnya, si fulan begini-begini, padahal nggak ada pada dirinya. Ya, fa'idza qila lahu, kemudian ada yang bilang, la taqtab, kamu jangan gibah, apalagi itu fitnah, nggak ada perbuatan tersebut. Ya gulu, dia bilang apa? Hadza laisa ghibah, hadza laisa bighibah, ini bukan gibah. Ya, dikasih tahu bukan jangan gibah kamu, apalagi fitnah, nggak ada itu perbuatan. Dijawab, ini bukan gibah lu, so tahu ada hadisnya. Ya, pokoknya dia menentang. Dikasih tahu itu gibah, tapi malah menentang. Bukan gibah. Wa ana sodik, saya yang benar. Fima qultu fi, dengan apa yang telah saya katakan. Paham ya? Nah, itu ntar kalau catat bingung, ulang-ulang aja videonya, nggak ada yang tonton sih. Wa hadza kufrun, dan ini kufrun. Ini menjadi kufur dia. Jadi keluar dari agama Islam. Sebab omongan tadi yang dikasih tahu itu gibah, bahkan menjurus kepada fitnah, ya, tapi dia lawan bahwasannya saya yang benar. Ya, dengan apa yang telah saya katakan. Kenapa? Menjadi kufur, wa hadza kufrun di annahu yastahillu ma haramallahu taala, karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu yang seremnya tuh, hati-hati lisan kita menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu bisa tiba, inti misalnya bikin konten makan babi, makan anjing atau apa yang dilarang sama Allah, inti anggap bilang halal, bisa kufur jatuhnya. Apapun ya perbuatan yang sudah dilarang sama Allah, apalagi jelas nas Al-Qur'an. Ya, minuman keras, judi, perzinahan, kemudian dihalalkan sama dia. Dikasih tahu, ditantang, oh halal, siapa bilang haram? Atau sebaliknya, maka jatuh kufur dia. Kenapa? Dalilnya yaitu dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaiknya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu di Al-Qur'an jelas dibahas demikian. Hati-hati nih, gibah ini bukan hanya menjurus kepada sosoknya orang tersebut. Wa takunul gibah bidzikil uyub fi dinil muqtab. Yaitu adalah gibah menyebut aib-aib pada agamanya yang digibah. Ceritain agamanya itu. Ya, au badani, atau badannya itu disebutin, deket dia, aduh, buat tepung, buat tepung, ya, apa lagi badannya disebut, ya, badannya atau itu, lu tuh gak dipakai pici mulu, kalau dibuka tuh cepak ngehe, apa aja ingat tuh, hati-hati, itu perempuan tadi pakai kerudung bukan taat sama Allah, cuma malu dia kepalanya botak karena ketumbian misalnya gitu ya, disebut badannya, au nasabi, atau nasabnya ya.
au khuluqihi atau akhlaknya, wa fi kulli ma yantasabu ilai, dan setiap yang ada kaitannya sama dia. Ya, hatta fi saubi, sehingga segala bajunya, wadarihi, rumahnya, wa yakunu dzalika bil gaul au kitabin, ya, sampai dikata tuh sampai kamar mandinya. Ya, gua ke rumah dia kamar mandi buat jengkol. Itu nggak boleh juga gibah. Ya kan nggak ngerugikan ente, dan itu mau ngapain cerita sama orang. Ya, hati-hati tuh, maka ke kamar mandi orang, ke rumah orang, ente ceritain sama orang, kan nggak ngerugin ente, nggak ngerugin orang juga. Kalau ente mau, tegur orang itu, kasih nasihat. Besok-besok deh, jangan taruh kompor di kamar mandi. Kompor di kamar mandi, misalnya. Jangan ceritain sama orang. Ya temen, kompor itu kamar mandi goblok banget, ini nggak pas. Gibah itu. Ya, iya gibah. Nah ini yang biasa nih kita nih. Tuh, bil gaul dengan perkataan, awil kitabah dengan tulisan. Ya, tulisan bisa ditulis kalau sekarang di WA, ya, di Instagram. Au bil isyarah atau isyarah dengan isyarat. Au bil muhakah dengan cerita hikayat. Ya. Karena yamsi, ya hikayat kaan yamsi, seperti dia berjalan khalfal a'rad muta'arijan. Ya, seperti di jalan di belakang orang yang pincang. Paham nggak? Ya, ada orang pincang, ikutin tuh jalan. Itu sama gibah tuh. Hati-hati tuh. Ya, ada orang kalau menjadi begini. Gibah tuh, dosa nggak? Dosa. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Ya, hati-hati tuh, yang lebih parah yang tadi tuh ya, yang menjadi munafik, ya, maksiat dan menjadi kufur. Al-ghibah min a'dhami afatil lisan. Ya, ini termasuk daripada kerusakan paling besar di dalam masalah di lisan. Wa hiya min kabairid dzunub, dan termasuk dosa-dosa besar. Walaha adraru azimah. Walaha adraru azimah, dan ini termasuk daripada bahaya yang sangat besar. Ya. Di annaha tuhayyiju narul fitan, karena sesungguhnya akan membangkitkan, akan mengobarkan api-api fitnah, sebab gibah tuh mengobarkan, menyulut daripada api fitnah. Wa taqta rawabitul ulfati wal mahabbah bainan nas, dan ini yang menjadikan juga dari gibah yang memutuskan ikatan kasih sayang, ikatan cinta, ya, bukan cinta fitri, bukan. Ya, ikatan cinta itu sama cewek laki, cowok sama cewek sih, bukan. Ikatan cinta, ikatan kasih sayang begini nih gara-gara gibah. Lu ceritain. Ya, yang udah ngaji digibahin sama temen nih, nggak ngaji itu, ya, merontokkan rasa persatuan kasih sayang bainan nas, di antara manusia. Ya. Warada fi tafsir, datang dalam tafsir, ya. Dalam hadis, atadruna mal ghibah, Nabi katakan, apakah kau tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci, yang dia nggak suka, yang disebutkan. Kalau yang disebutkan yang dia suka sih, itu bukan ghibah namanya. Ya, lu tau gak Boni? Paling ganteng dia. Di RT-nya dia paling ganteng, udah nggak ada lain lagi udah. Ya, kalau didengar dia girang, itu bukan gibah namanya. Ya, gitu. Semusola udah paling ganteng dia. Ya, orang musola jamaah perempuan. Yang imamin dia ganteng. Ya, sebab memang zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, Sayyidina Umar bikin sholat tarawih, ya, dipimpin laki-laki, ada itu yang disuruh dipimpin, yang perempuan juga dipimpin oleh laki-laki, ya, diimami oleh laki-laki, itu sebaik-baiknya, ya. Jadi bukan perempuan yang imamin perempuan, ya. Dia di masjid sono tuh Boni udah paling ganteng. Kita datang zamannya perempuan semua. Ya kayak gitu. Itu nggak gibah tuh. Ya, isyarat tuh, jadi paham. Nah. Gila, afaro aita in kana fi akhi ma agulu, qala in kana fihi ma nagul faqad
Iqtabtah wa illam yakun fihi ma takul faqad bahattah ay kadzabtah. Dikatakan, apakah engkau ya tidak tahu jika adalah saudaramu apa yang engkau katakan? Ya, maka dijawab jika adalah yang ada yang dikatakan itu benar, itu namanya engkau telah gibah. Adapun yang enggak ada pada dirinya, engkau bukan gibah lagi, tapi pendusta. Itu ngomongin yang ada sama dirinya. Kalau yang enggak ada, dusta, ya fitnah, dosanya besar. Udah di sini lagi, oke. Wallahu ta'ala wailul likulli humazatil lumazah ay kasirul ghibah. Ya, dalam satu tafsir dikatakan wailul, ya, wail, neraka wail. Likulli humazatin lumazah ay kasirul ghibah, yaitu banyak ghibah. Juga dalam Al-Qur'an wala taqtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Ya, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian senang memakan daging saudaranya yang udah jadi bangki? Tentu kalian nggak suka. Ya, dalam kitab lain yang Anda baca itu zaman Nabi tuh kalau ada bau busuk tuh dicium tuh. Ya, Nabi katakan, kau tahu nih bau busuk apa? Ada orang yang gibah. Kenapa di zaman kami, kata ulama, kita nggak menemukan bau-bau demikian? Ya, karena semuanya udah pada gibah. Itu di aroma yang wangi nih, dalam. Masuk aroma busuk, kecium nggak? Kecium. Ya, aroma yang enak dah, jangan yang busuk, apalagi aroma kebuli. Wah, lagi maulid kan wangi-wangi tuh, pakai ini kebuli masuk kayak kecium gitu. Tapi inti yang udah di dapur kebuli kecium nggak? Kagak, karena udah nempel sama badan lo, hidung-hidung udah nempel sama daging tuh baunya. Paham ya? Ya, karena di sisi kita semua udah orang yang banyak gibah. Ya. Wa iyyaka wal ghibah. Awas kamu, hati-hati kamu. Jangan sampai berbuat gibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Sesungguhnya gibah itu lebih bahaya daripada zina. Fa innar rajul faqad yazni wa yatub. Sesungguhnya seorang laki-laki yang dia telah berzina dan dia bertobat, fayatubullahu alaih, maka Allah akan terima taubatnya. Wa in sahibal ghibah, tapi orang yang pelaku gibah la yughfaru lahu, tidak diampuni dosanya hatta yaghfir lahu sahibuhu, sehingga yang digibahin mengampuni dirinya. Ya, paham ya? Allah nggak bakal terima taubatnya orang tersebut, sehingga orang yang digibahin tuh ridho, mampunin gitu, ane maafin, ane ridho, baru dia diterima taubatnya Allah Ta'ala. Ya, nanti di pengadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inti digibah, inti difitnah, tenang baik. Ya, jangan latajar, jangan gelisah, jangan ini. Ya, kalau inti bisa selesai sudah. Kalau enggak sampai kematian, tungguin aja nanti di pengadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, inti akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal asbab, ya, ini asbab. Wal asbabu da'iyah ilal ghibah katsira. Penyebab yang mengundang kepada ghibah ini banyak. Ya, ini biar kita tahu apa yang menyebabkan kita terundang di dalam masalah ghibah. Di antaranya nih, di antaranya antakdob ala ahdin, marah sama orang. Tuh, makanya Nabi bilang jangan marah. Sebab kalau marah mulu sama orang, nanti banyak penyakitnya. Ceritain sama orang jadi ghibah. Ini gedek. Kalau orang yang nggak ada gedek-gedek, nggak ada dengki, nggak ada marah, mau ngapain ceritain orang? Ya, kemudian terakhirnya jadi hasad, jadi dengki. Banyak itu penyakitnya. Maka jangan marah, nggak usah marah. Wa yuridu an yasfiya ghaiduhu. Nah, ketika dia marah, dia ingin menyembuhkan kemarahannya. Orang yang ngerti agama, marah, menyembuhkannya kembali kepada Allah. Ambil wudhu, baca Quran. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk, tidur merem udah. Maka
untuk menyembuhkan nih, kalau yang nggak ngerti agama, ketika dia marah, dia ingin sembuhkan kemarahannya, nggak lain dengan fayak tabah, maka dia akan menggibah. Gue mau cerita sama siapa nih? Cerita sama orang, plong gue, padahal dia gibah. Ya. Wa in ajaza andalik, kalau dia lemah, nggak bisa untuk menyembuhkannya dengan ceritain sama orang lain, dengan gibah sama orang lain, ya, ihtagonal ghadab fi qalbihi, akan bersarang ya kemarahan itu pada hatinya. Tadi kan marah belum sampai hati, masih di kepala tuh, masih panas. Ya, belum masuk ke hati nih. Dari kepala ke panas, karena dengar dari kuping masuk ke kepala, ke mulut nih, dia mau cerita sama orang. Mulutnya nggak berani. Ya, ketelan dah ke hati. Fi qalbihi wa sara hiddan. Jadi dengki. Ntar kita bahas masalah dengki. Bisababil hikid, dengan sebab dengki asbahada iman, maka selalu akan terjadi yaktabul mahbud, dia akan selalu mencari celah untuk menggibah yang didengkiin. Gak ada kita akan gibah sama orang yang kita nggak dengki, karena sebab dengki. Makanya jangan sampai marah, inti dipancing terus untuk dibikin marah. Kesel karena si bulan, maka yang ngomongnya recihan, selesai nanti Allah kasih, ntar lihat aja. Ya, doakan dapat hidayah, kalau enggak selesai, habis, namanya nggak bakal harum. Dari zaman dulu pengkhianat, baik pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, ada tertulis di tinta emas. Ya, ada pahlawan yang dulu difitnah tertera dalam fitnah, dalam tinta emas. Ya, jadi jangan dirungsingin, makanya ini nggak main HP begitu. Dengar yang inti ceritanya nih lewat HP lah, banyak banget begitu. Tahu, emang nggak tahu. Tahu, hari mana mau cerita nih lebih tahu. Dari mana tahu? Ya urusan gue. Tapi biarin yang begitu. Ya, nyari sensasi. Ntar kalau selesai habis ceritanya, habis nanti. Ya, kalau belum bertobat, azab Allah menanti, naudzubillah min dzalik. Emang dia nggak pikirin ada adab kubur. Ya, makanya dipancing kita untuk berbuat marah, sehingga dari kemarahan kita akhirnya jadi dengki nanti, hati-hati. Nah, makanya hilangkan kemarahan, jangan sampai dengki, apalagi sama kawan-kawan. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, penyebabnya yang mengundang kita kepada gibah, an yahdhura majlisan, kita hadir satu majlis, bukan majlis taklim aja, apaan aja, majlis itu tempat duduk. Ya, inti duduk di mana tempat hadir, fayaqtabu ahlu ahdan, si ahlinya menggibah seseorang, wa yusyarikhum fi maksiatihim, kalian ikut kumpul di tempat tersebut. Tuh, ngundang tuh. Inti orang nggak gibah, tapi karena duduk di satu majlis yang majlis itu hanya ceritain orang, maka mengundang inti untuk bersekutu sama mereka. Ngikut deh gibah. Nggak aneh, nggak ikut-ikut kok. Ada yang ngikut juga. Oh gitu. Awalnya nggak mau, pas kesentuh, pas sampai gue. Oh, gue juga pernah itu. Ya. Inti mesti tahu gitu-gituan, jangan pakai aneh nggak pernah mau tahu ini aneh enggak. Inti kita masuk, sebab inti nggak tahu suatu kejahatan, inti bercampur di dalam kejahatan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, penyebabnya juga al-kibru, ya, sebab sombong, ya. Fal mutakabbir min sya'ni, ya, orang yang sombong dari urusannya itu, an yaskhara minan nas wa yahtazu bihim wa yatahjiruhum. Ya, biasa orang-orang yang sombong itu selalu merendahkan, meledek seseorang, ya, menghina orang, merendahkan orang, ya, imma tasrihan wa imma ta'rid. Ya, adapun dengan cara yang terang-terangan atau dengan sindiran, ya, nah, itu bisa mengundang kepada gibah. Dia ngomong, dia biasa orang sombong, fulan jahil itu, si fulan jahil, wabalit, ya, yusab bitali nafsi anahu alim wa zaki, dia untuk menetapkan dirinya bahwasannya dia alim. Ya, hati-hati tuh, karena sombong akhirnya gibah. Ya. Kemudian wal hasad, nah termasuk juga emang penyakit hati, muter-muter aja kayak maksiat. Pasti kalau tempat perempuan gagak bener, ya, tempat apa namanya itu prostitusi itu pasti ada minuman keras, ada judi, ya
pokoknya yang namanya maksiat tuh ya sekawan, setali 3 uang gitu ibaratnya. Nah itu juga penyakit hati, ya termasuk kehilangan juga gara-gara hasad. Apa hasadnya? Li'annahu la yuhibbu an yusniyan nas ala ahadin. Dia nggak suka tuh kalau ada orang yang memuji-muji atas seseorang. Paham ya? Inti lagi ngumpul, ada orang muji-muji seseorang. Dia nggak demen tuh karena hasadnya. Tuh, ya. Kemudian fayadummahu indahum kay yakufu an mahabbati wa ikrami. Ketika ada orang, dia menghentikan dengan apa? Dengan enggak bohong. Dia begini. Agar apa? Agar berhenti orang yang muji. Kan akhirnya timbulnya apa? Gibah, nyeritain kejelekan orang. Padahal orang ini lagi cerita tentang si fulannya baik, begini. Karena hasad sama yang diceritain, akhirnya keluar sebaliknya, ya menceritakan aib seseorang. Wa minha, darinya lagi yang kelima, idha'atul waqt, yaitu menghabiskan waktu fit dohik, hanya dalam tertawa tawawal kalamil fadhi, daripada kalam pembicaraan yang enggak ada manfaatnya, ya pepesan kosong, yang ngumpul cuma ketawa-tawa, ya akhirnya ujung-ujungnya fayatafakkah bi iradin nas, ujung-ujungnya akhirnya ya menceritakan orang lain, menggunjing, ya tafakkah menggunjing, ya bi iradin nas, sifat-sifat manusia gadaban, ngobrol, gonggo-gonggo, mengerokok, ngopi di pos ronda, di pos hansip, di majelis, di mana aja. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Nah, cerita-cerita. Iya, baca ratib. Makanya kata dulu ada punya guru gitu. Ya, lu baca ratib 15 menit, gunjing orang 2 jam. Pengajian 15 menit, habis selesai ngopi, ceritain orang 2 jam. Ya kan inti ngaji sejam gitu, pulang sampai rumah jam 12 malam. Kata istrinya habis ngaji. Kan yang jelek gue. Padahal ngaji jam 10 udah pulang. Sampai rumah kan setengah 11, jam 11. Di ngobrol dulu sama temennya, pulang jam 2 malam. Ngaku sama bini, ngaji. Bener ngajinya, cuma yang lebihnya itu lo habis gunjingin orang cerita. Di rumah bohong lagi sama bini. Gua lagi yang jelek. Makanya hilangkan sudah, ya kecuali kita duduk ngobrol yang menjadi manfaat. Itu diantaranya. Makanya lagi bulan puasa, ini salah satu penyakit yang menggugurkan pahala-pahala dalam puasa kita. Ya, nanti akan dibahas ya penyakit hasad dan penyakit dengki. Nah ini yang berkaitan sudah ya, gara-gara hasad, gara-gara dengki. Nanti kita akan bahas ya apa itu hasad, apa dengki, dan penyakit-penyakitnya dan asbab-asbabnya. Kenapa orang bisa jadi dengki, bisa orang jadi hasad. Ya ini penyakit-penyakit yang ada sama diri kita. Ya kita tahu, jadi kita bisa mengobati diri kita, bagaimana caranya, dan bisa mencegah. Ya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela yang susah masuk ilmu-ilmu agama kepada kita. Makanya duduklah di majlis, diantaranya yang kita bertambah kuat keimanan kita, tambah bersih hati kita. Nggak ada manfaat selain itu, ya udah kita tinggalkan. Ya, kalau cuma zikir-zikir doang, setan lebih jago. Ya, menutupi zikir-zikir dengan perkataan-perkataan yang fasik, ya, yang tidak menjadi manfaat buat diri kita, dunia kita, akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna